Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Masjid Fans dan Masjid TV Fans kalian. Hari ini kita akan baca lagi hukuman meninggalkan sembahyang. Oke. Dulu kita masuk apa ya? Ini. Dulu kita masuk F untuk memperoleh kehidupan yang beda dari Allah. Sekarang yang ketujuh yaitu untuk memperoleh petunjuk dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asya ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang bermaksud hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa selain dari Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka yakin adanya negeri akhirat, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Luqman ayat 4 hingga 5. 8 untuk membebaskan manusia dari syirik kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Yang bermaksud dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta didirikanlah sembahyang dan jangan kamu termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah. Surah Al-Rum ayat 31. 9 untuk melatih manusia bersifat sabar. Firman Allah yang bermaksud wa'mul ahlaka bilis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal akibatu linnaqwa. Yang bermaksud dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sembahyang dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki daripadamu, kembalilah yang memberi rezeki kepada kamu. Akibat itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Oke, kita sambung. 1.4 2.4 Rahasia dan hikmah sembahyang. Segala ibadah dalam Islam mengandungi rahasia dan hikmah yang besar dan amat berfaedah bagi yang mengerjakannya. Ibadah sembahyang merupakan seutama-utama ibadah, mempunyai rahasia dan hikmah yang amat besar dan mendatangkan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Antaranya dapat mengingatkan seseorang kepada Allah seperti hidupkan rasa takut kepadanya, menghidupkan rasa takut, menambahkan rasa kebesaran, ketinggian dan keagungan Allah. Sembahyang pada hakikatnya sembahyang dapat menyuburkan pokok dan asas-asas tauhid di dalam jiwa serta haluskan jiwa dalam menghaluskan budi pekerti insan. Di samping itu, sembahyang juga merupakan tali penghubung yang menghubungkan antara para hamba dengan Allah Khaliknya melalui doa dan zikir yang dibaca ketika sembahyang. Kedua, dapat mendidik dan melatih umat Islam menjadi orang yang tenang dan dapat menghadapi segala kesusahan dengan hati yang tenang, di samping dapat menghilang sifat tamak halobah. Sesungguhnya orang yang benar-benar mendirikan sembahyang sesekali takut akan kemiskinan dan kepapaan karena sebanyak mengeluarkan harta di jalan Allah. Justru itu, sembahyang dapat menguatkan istiqomah, menguatkan disiplin, hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan suatu amal kebajikan. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud bahawa manusia itu dijadikan berkeluh kesah apabila ditimpa kesusahan, bersifat resah dan apabila mendapat kebaikan bersifat kufur dan menahan kebajikan. Selain orang-orang yang mendirikan sembahyang. Surah Al-Ma'arij ayat 10. Ketiga, dapat menghalang dari perkara-perkara kecil dan munkar
Sesungguhnya segala amalan dalam sembahyang menghidupkan di dalam diri dan jiwa manusia perasaan membesarkan dan mengagungkan Allah. Oleh itu, perasaan inilah yang dapat menyelamatkan manusia dari melakukan maksiat dan takut meninggalkan taat kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah manusia membuat perkara keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Yang bermaksud, hai anakku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah orang berbuat yang baik dan berlaranglah berbuat yang jahat serta sabarlah atas cubaan yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu pekerjaan yang dicita-citakan. Surah Luqman ayat 17. Keempat, dapat membentuk dan mendidik ahli keluarga mencintai ibadah dengan mengharapkan keridhaan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbij'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang mendirikan sembahyang, begitu juga anak-anakku, ya Tuhan kami, dan perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Kelima, memperoleh pembalasan dan anugerah yang baik dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang sentiasa limpahkan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang taat mengerjakan segala perintahnya dengan tekun dan ikhlas dengan beberapa derajat yang dikehendakinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulli ibadiyallazina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Yang bermaksud, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan tersembunyi dan terang-terangan sebelum tiba hari yang tidak ada berjual beli dan tidak pula berteman pada hari itu. Surah Ibrahim ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah ataupun Al-Quran, mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepadanya dengan bersembunyi atau terang-terangan adalah mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan merugikan. Surah Fatir ayat 29. Keenam, mendapat rahmat dari Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala amat besar diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dengan mengerjakan segala perintahnya. Maka amatlah rugi jika seseorang itu mengabaikan segala ketetapan Allah itu di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'ullah innallaha wa rasuluhu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang bermaksud, orang-orang yang beriman lelaki dan wanita sebagiannya menjadi wali atau pemimpin bagi yang lain. Mereka menyuruh dengan ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, lagi mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat serta patuh mengikut Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke, itu saja daripada kami. Oke, di kesempatan ini kita tak cukup 10 menit sebab masa sudah habis. Jadi ya, kita akan sambung pada esok hari. Semoga apa yang kita dengarkan kita abaikan dan kita sabarkan. Ini untuk
kasih disiplin kamu semua, jangan meninggalkan sembahyang. Jangan lupa like, follow TikTok dan Instagram Masjid TV Short dan Masjid TV Official. Itu saja dari saya. Wali wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.